Halo netizen semuanya, follower Dr. Jimmy, jumpa kembali dengan saya Dr. Jimmy di sini di channel YouTube Anda semua. Saya sebelumnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semuanya netizen yang beragama Muslim. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan dan diberi kemudahan. Dan puasanya di bulan Ramadan ini lancar-lancar semuanya. Ya, kali ini Dr. Jimmy akan membahas tentang euforia pasca vaksinasi. Ya, kita tahu bahwa program vaksinasi di Indonesia sudah memasuki tahap yang kedua ya. Tahap kedua ini sasarannya adalah lansia, kemudian pejabat publik, ya, guru, PNS, TNI, Polri, seperti itu ya, pedagang pasar seperti itu. Ya, dan setelah mereka divaksin, nah mereka mendapat sertifikat ya. Kemudian mereka jangan lupa ingat, setelah Anda divaksin, vaksin yang saudara dapatkan itu adalah untuk membentuk antibodi, untuk membentuk kekebalan tubuh, untuk membentuk senjata. Sewaktu-waktu ada corona, ada virus corona yang menyerang tubuh saudara semuanya, maka akan dengan mudah virus itu dihancurkan. Artinya apa? Tujuan vaksin ini ada dua. Jangka pendek itu membentuk antibodi supaya kalau tertular corona itu tidak sakit berat, ya, tidak perlu sampai opname, dan maaf kata tidak sampai meninggal karena virus corona. Nah, itu jangka pendeknya, tujuannya untuk membentuk antibodi. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk membentuk herd immunity, ya, kekebalan kelompok. Ya, dengan diharapkan dengan terjadinya herd immunity ini, pandemi yang saat ini sedang ada itu turun kasusnya. Pandemi nanti akan jadi lebih lingkupnya itu lebih sempit lagi menjadi endemi seperti itu ya. Dan kebijakan program vaksin itu hanya salah satu saja cara yang digunakan pemerintah untuk menurunkan pandemi ini ya. Ingat, banyak berita yang saudara terima, sudah divaksin kok masih tetap bisa kena COVID ya, sudah divaksin bisa tertular ya. Memang seperti itu. Karena vaksin, tidak ada satupun vaksin yang bisa mencegah seseorang itu tertular. Ya, sampai hari ini belum ada satu vaksin pun yang bisa mencegah orang itu tertular COVID. Ya, kalau saudara lihat di video-video Dr. Jimmy sebelumnya bahwa virus COVID adalah virus yang punya kehendak bebas. Dia begitu ketemu manusia, dia akan masuk ke dalam manusia. Tidak peduli Anda punya antibodi, tidak peduli Anda sudah divaksin, virus itu tetap akan masuk. Ya, oleh karena itu, selain kita divaksin, untuk meminimalkan resiko tertular itu adalah dengan protokol kesehatan. Vaksin dan protokol kesehatan ini dua-duanya saling membantu untuk mengatasi pandemi. Mereka kerjanya sinergis ya. Vaksin tidak bisa menggantikan protokol kesehatan. Begitu juga protokol kesehatan tidak bisa menggantikan posisinya vaksin. Dua-duanya harus berjalan seperti rel kereta api, searah sinergis ya. Saya lihat banyak orang yang sudah divaksin posting-posting fotonya di media sosial, kemudian mereka buka-buka masker, berkerumun, bergerombol, karena mereka merasa, loh, saya sudah divaksin, saya sudah kebal. Benar, saudara, kalau sudah divaksin, itu maka akan terbentuk antibodi. Makanya kalau sudah divaksin, kalau cek rapid antibodi, cek serologi antibodi, maupun cek antibodi RBD, itu hasilnya akan reaktif, akan positif, karena antibodinya terbentuk. Ya. Tapi kalau sudah divaksin tidak mempengaruhi masalah antigen ya, swab antigen maupun swab PCR tidak terpengaruh dengan kondisi vaksin. Ya. Nah,
kalau saudara memang sudah divaksin, akan terbentuk antibodi. Tapi ingat, tetap lakukan protokol kesehatan. Kenapa? Karena jarak ketika kita disuntik dan untuk munculnya antibodi itu butuh waktu. Ya, ada butuh waktu. Tidak sekarang suntik, sekarang langsung antibodinya terbentuk, langsung kuat. Enggak. Nah, selama butuh proses pembentukan antibodi, kalau saudara tidak melakukan protokol kesehatan, ya, yang paling simpel, saudara buka masker, berkerumun, bergerombol, saudara bisa tertular. Nah, ketika tertular, yang menentukan nanti kuat-kuatan, antibodinya yang lebih kuat atau virusnya. Ya, oleh karena itu, vaksin ini harus ditambah dengan protokol kesehatan. Ya, kita harus mengubah pola pikir perilaku kita, ya, bahwa selama ada pandemi ini kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Kalau saudara punya kesempatan dan saudara mendapat jatah vaksin, jangan sia-siakan itu. Ya, ingat pesan Dr. Jimmy, kita vaksin jangan lihat merek. Ya, kenapa? Karena semua kecap itu nomor 1. Ya, kecap A bilang kecapnya nomor 1, kecap B kecapnya nomor 1. Jangan lihat mereknya. Ya, vaksin yang ada di Indonesia, baik itu buatan PT Sinovac yang bekerja sama dengan Bio Farma dan buatan AstraZeneca, itu sudah terbukti aman dan efektif. Nggak usah milih, ya. Vaksin yang paling efektif adalah vaksin yang disuntikan, yang dilakukan, yang diterima, yang diberikan kepada pasien itu. Bukan hanya vaksin yang cuman dipikir-pikirkan saja, ya, direncanakan saja, ya, dipilih-pilih saja, dibayangkan, itu tidak efektif. Mending mana ya dok? Mending mana ya? Ini kok begini, itu kok begini. Dipikir terus, tidak pernah dilakukan, tidak pernah disuntikan, percuma. Ya, jadi vaksin yang efektif itu adalah vaksin yang sudah disuntikan, diberikan benar-benar. Jangan mending ini, mending itu, seperti itu. Ya. Dan kabar berbahagia buat netizen semua yang beragama muslim yang saat ini sedang melakukan ibadah puasa. Fatwa MUI mengatakan bahwa vaksin COVID tidak membatalkan ibadah puasa. Ya, sekali lagi fatwa MUI mengatakan bahwa vaksin COVID pada waktu ibadah puasa itu tidak membatalkan ibadahnya. Ya. Nah, ini informasi yang Dr. Jimmy sampaikan, bahwa hari ini banyak orang yang euforia, ya, seneng karena divaksin, mereka foto dan lain sebagainya. Boleh, seneng itu boleh, diabadikan momen-momen itu. Tapi ingat, jangan lupa tetap protokol kesehatan. Dr. Jimmy sendiri sudah vaksin 2 kali, ya, sampai saat ini puji Tuhan saya sehat. Tapi saya dalam memeriksa pasien, dalam terima pasien, ketika saya bertemu orang siapa saja, ya, dalam jarak 2 meter dengan Dr. Jimmy, saya selalu melakukan protokol kesehatan. Saya tidak pernah membuka masker. Ya, saya bikin video ini aja pakai masker, ya, apalagi kalau ketemu orang sungguhan. Saya tetap jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, menjauhi kerumunan. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Silakan bagikan channel ini kalau saudara suka. Ya, sekian. Salam sehat selalu, Dr. Jimmy. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Terima kasih.